desa Sindur engkau dilahirkan pada tahun 45. Langkahmu teguh membangun harapan, mengabdi tulus bagi sesama. Dengan semangat pantang menyerah, bekerja keras penuh iman, menyatukan hati dalam kasih sayang demi Indonesia yang bermartabat. Dari pendidikan hingga pengabdian, kau tebarkan cahaya kehidupan. Persatuan menjadi jalan perjuangan, menguatkan bangsa sepanjang zaman. Jadi sama-sama kita untuk belajar bersama gitu ya. Baik, Mas Dede, untuk materi sendiri kita adalah manajemen keuangan masjid modern berbasis syariah. Jadi ini kita memang fokusnya untuk pengelolaan dana masjid. Jadi itu seperti apa bagusnya nih dana masjid kita kelola gitu yang sesuai dengan syariat kita. Gitu. Jadi strategi komprehensif mengelola keuangan tempat ibadah secara amanah, transparan, produktif dan memanfaatkan ekosistem digital. Jadi kita nggak bisa dipungkiri ya Bapak, jadi semakin hari semakin tahun perubahan digital udah nyata gitu. Jadi kita pasti akan berusaha untuk mengikuti, karena kalau kenapa tidak mengikuti, takutnya kita akan ketinggalan secara informasi, kemudian secara pengelolaan itu seperti apa yang efisien. Nah, pilar strategis masjid modern sendiri secara umum itu ada 3. Jadi ada kepatuhan syariah, digitalisasi finansial, pemberdayaan umat. Jadi secara penjabarannya mungkin gini, kepatuhan syariah adalah pengelolaan dana umat berdasarkan prinsip fikih muamalah, memastikan kejelasan akad. Di sini ada akad wariyah ataupun mudharabah serta akuntabilitas dan syariah. Ini adalah kepatuhan yang syariah. Kemudian yang digitalisasi finansial adalah mengadopsi ekosistem pembayaran non tunai melalui KRIS, virtual account, laporan berbasis cloud, dan aplikasi pencatatan modern. Tadi Pak Haji Nasrul sudah singgung terkait kotak amal. Mungkin sebagian di masjid-masjid masih menggunakan kotak amal yang tradisional, belum ada mungkin media KRIS itu. Kalau di Balikpapan, kalau boleh saya sharing, masjid-masjid yang saya pernah datangi mungkin sholat Jumat atau mungkin pengajian sudah banyak yang menggunakan kris juga di kotak amalnya. Kita tempel itu mungkin ada juga di pintu masuk atau apa, mereka udah banyak menggunakan digital gitu. Kemudian pemberdayaan umat. Nah, di sini ada transformasi masjid dari sekedar pusat ibadah ritual menjadi motor penggerak ekonomi umat melalui optimalisasi siswa dan produktif. Jadi juga Pak Haji sudah singgung terkait selain fungsi utama masjid sebagai tempat suci, tempat ibadah kita, jadi kita bisa berdayakan sebagai tempat untuk pemberdayaan umat. Mungkin kalau lagi ada acara tentang mungkin peringatan Maulid Nabi atau mungkin kegiatan keagamaan lain yang bisa mungkin kita pakai tempat masjid, nah, itu bisa masuk ke dalam pemberdayaan umat. Kemudian keuangan syariah modern. Jadi prinsip dan landasan dasar di sini ada definisi dan sumber, kemudian ada tujuan utama atau masalah. Definisi dan sumber sendiri kita berdasarkan Al-Quran dan hadis, kemudian ijma dan qiyas dan fatwa ulama. Di sini DSN MUI, jadi DSN itu Dewan Syariah Nasional yang menjadi acuan para bank syariah untuk menentukan aturan dan kebijakan. Jadi sebelum perbankan syariah mengeluarkan produk atau mungkin kebijakan atau mungkin terkait cash management harus melalui persetujuan dari Syariah Nasional atau MUI. Untuk
definisi dan sumber sendiri dari hadis dan Al-Quran, kita sumbernya hukum utama dalam muamalah, kemudian isma atau qiyas ini adalah kesepakatan ulama untuk konteks modern. Kemudian kalau yang fatwa ulama tadi jelas, panduannya adalah operasional keuangan dan kontemporer. Tujuan utama masalah adalah keadilan dan keseimbangan, kemudian ada keberkahan, transparansi dan kemanfaatan sosial. Jadi sini ada 4 terkait tujuan utama keuangan syariah modern itu, jadi distribusi kekayaan yang merata dan menjauhi eksploitasi atau riba. Dan keberkahan adalah fokus pada kepatuhan syariah untuk ketenangan, Terima kasih.